Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus itu begitu mendengarkan ibunya atau begitu mendengarkan bundanya. Yesus begitu mendengarkan ibunya karena Yesus menghargai ibunya. Seandainya Yesus tidak menghargai ibunya, maka belum tentu dia dapat mendengarkan ibunya. Para sahabatku terkasih, ibu adalah wanita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya yakin ini setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang pentingnya peran ibu dalam kehidupan kita atau peran mama itu di dalam kehidupan kita. Kehadiran wanita yang kita sebut dengan ibu ini begitu berarti bagi kehidupan manusia. Jadi setiap kita sekali lagi tentu punya pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman yang unik, yang menarik tentang bagaimana kita terhadap ibu kita dan bagaimana kita melihat figur ibu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saking pentingnya peran ibu itu dalam kehidupan kita, maka ada beberapa ungkapan tentang ibu. Jadi saking pentingnya ibu dalam kehidupan kita, ada kita temukan dalam kehidupan masyarakat itu beberapa ungkapan tentang ibu. Misalnya, surga ada di telapak kaki ibu. Ini kalimat yang sangat familiar yang sudah biasa dalam kehidupan kita. Surga ada di telapak kaki ibu. Tidak ada disebut di sana bahwa surga ada di telapak kaki bapak. Ini sekali lagi karena pentingnya peran seorang ibu. Kemudian hal yang lain, ada sebutan ibu jari. Tidak ada bapak jari. Yang ada adalah ibu jari. Anak jari juga tidak ada. Yang ada sekali lagi hanyalah ibu jari. Nah, selain itu ada juga sebutan ibu negara. Tidak ada bapak negara. Yang ada adalah ibu negara. Kemudian hal yang lain misalnya ada ibu kota. Tidak ada disebut bapak kota. Yang ada adalah ibu kota. Kemudian hal yang lain misalnya ada hari ibu. Nah, belakangan ini sudah ada hari bapak. Mungkin dunia berpikir kasihan juga para bapak ini kalau tidak dibuat hari khusus untuk para bapak. Masa hanya untuk ibu saja? Nah, jadi sekarang sudah ada hari bapak, tapi sudah duluan ada adalah hari ibu. Nah, para sahabatku terkasih, beberapa contoh ini mau menunjukkan kepada kita bahwa wanita yang kita sebut dengan ibu itu punya peran yang sangat penting, sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka, bagi mereka yang tidak menghargai ibunya, orang-orang ini disebut dengan anak durhaka. Sekarang kita dapat melihat diri kita. Sudah seperti apa kita menghargai ibu kita? Sudah seperti apa kita mendengarkan ibu kita? Ini sebuah refleksi bagi kita. Jadi entah mereka yang tinggal dekat bersama dengan ibunya, dengan orang tuanya, entah pun seperti yang lain tinggal jauh dari keluarga. Contoh seperti saya begitu jauh tinggal dari keluarga. Tapi bagaimana upaya saya untuk tetap menghargai ibu saya dengan cara saya sendiri? Jadi setiap kita tentu punya pengalaman dalam menghargai ibu atau mama yang telah melahirkan kita. Dan bagi mereka yang tidak menghargai, tidak mendengarkan ibu, mereka ini disebut dengan anak durhaka. Maka supaya kita tidak disebut sebagai anak durhaka, berbuatlah baik kepada orang tua kita. Teristimewa ibu yang menjadi sorotan kita pada pembahasan ini. Nah, para sahabatku terkasih, bukan hanya kita sebagai manusia yang begitu mendengarkan, menghormati ibu kita, tapi Yesus juga demikian. Maka di judul tadi saya katakan, Yesus itu begitu mendengarkan, begitu menghargai ibunya, yakni Bunda Maria.
Jadi Yesus itu begitu menghargai ibunya. Dan ini jelas terungkap dalam pesta perkawinan di Kana. Yakni tertulis dengan jelas dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di sana terungkap dengan jelas bagaimana Yesus itu begitu menghargai, begitu mendengarkan ibunya. Para sahabatku terkasih, perikop tentang perkawinan di Kana ini begitu familiar dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang Katolik yang selalu memahami kitab suci melalui perikop, ini sangat memahami ini dengan baik. Berbeda dengan mungkin mereka-mereka lain yang memahami kitab suci ayat demi ayat, mungkin sulit menemukan sebuah makna di sini. Tapi bagi orang-orang Katolik teristimewa di sini yang memahami kitab suci per perikop, dia akan tahu bagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Jadi bacaan tentang pesta perkawinan di Kana ini sekali lagi sebuah perikop yang begitu familiar dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak SD pun sudah ingat tentang bacaan ini. Bagaimana isi dari bacaan ini? Mungkin semua kita termasuk juga anak-anak SD sudah mendengarkan dan pasti mengingatnya dengan baik. Para sahabatku terkasih, melalui perikop ini, kita dapat melihat betapa besar peran Bunda Maria. Begitu besar peran Bunda Maria di dalam perikop ini. Ini pernah saya bahas juga dalam video sebelumnya. Di dalam atau pada situasi ini kita ketahui bahwa tuan pesta itu mengalami kehabisan anggur. Tuan pesta mengalami kehabisan anggur. Dalam budaya Yahudi dikatakan bahwa pesta itu paling lama itu 7 hari 7 malam. Dapat kita bayangkan seperti apa persediaan yang dilakukan oleh tuan pesta, tentu ada batasnya. Apalagi tamu-tamu terus berdatangan. Nah, tuan pesta mengalami kehabisan anggur. Dan disinilah kita melihat bagaimana peran Bunda Maria di dalam situasi ini, mengatasi situasi sulit yang dialami oleh tuan pesta ini. Ketika melihat situasi ini, kemudian Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Anakku, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur." Lalu adalah di sana kita lihat dalam perikop itu ada soal jawab antara Yesus dengan Bunda Maria. "Mau apakah engkau terhadap aku, Ibu? Waktuku atau saatku belum tiba." Itulah kira-kira pernyataan Yesus menanggapi apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Tapi kita lihat selanjutnya, Yesus kemudian melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Artinya apa? Yesus mendengarkan ibunya. Di sana kita lihat, Yesus kemudian mengubah air menjadi anggur. Para sahabatku terkasih, di sini Yesus terungkap dengan jelas bahwa Dia begitu menghargai, begitu mendengarkan wanita yang disebut dengan nama Maria itu. Yesus sangat mendengarkan Maria. Yesus sangat menghargai Bunda Maria. Bahkan dikatakan saatku belum tiba. Tapi apapun itu ceritanya, Yesus akhirnya membuat sebuah hal yang baik untuk mengatasi kesulitan tuan pesta. Dan ini tentunya berkat peran Bunda Maria. Maka kita lihat dalam gereja Katolik itu, orang-orang Katolik begitu menghormati dan mencintai Bunda Maria. Mau dikatakan apapun dari luar, peduli amat. Gereja Katolik menghormati dan mencintai figur Bunda Maria. Dalam video sebelumnya saya pernah singgung, Gereja Katolik begitu menghormati dan mencintai Bunda Maria karena apa? Melalui rahimnya lah Allah Putra hadir ke dunia melaksanakan karya penyelamatan dunia. Maka Gereja Katolik itu sudah mengambil bagian yang terbaik. Gereja Katolik telah mengambil bagian yang terbaik.
Orang yang mengejek gereja Katolik dari luar tentang gereja Katolik menyembah Bunda Maria, menyembah patung dan lain sebagainya, dia berkata di dalam ketidaktahuannya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan itu. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan itu. Dia berada di dalam kemiskinan ajaran imannya, maka dia berkata demikian. Jadi tidak usah kita merasa kikuk atau grogi dengan pernyataan-pernyataan, ejekan-ejekan, sindiran-sindiran, omongan orang dari luar tentang Katolik yang begitu menghormati dan mencintai Bunda Maria. Karena gereja Katolik punya banyak cara menghormati Bunda Maria. Ada melalui gambar, melalui patung, dan lain sebagainya. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar dalam video-video sebelumnya. Jadi umat Katolik dimanapun berada, tidak usah menjadi khawatir, menjadi kikuk ketika orang-orang dari luar berkata yang tidak-tidak tentang kita mengenai Bunda Maria. Dia berkata di dalam ketidaktahuannya. Dia berkata dari ketidakmengertiannya. Dia berkata dari kedangkalan imannya. Dan dia berkata dari kemiskinan ajaran imannya. Jadi orang-orang yang miskin cuman yang bisa berkata demikian. Tapi ketika dia masuk ke dalam gereja Katolik, menyelami ajaran gereja Katolik, apalagi tentang Bunda Maria, dia akan tahu dan paham. Oh, rupanya begitu dahsyat peran Bunda Maria dalam karya penyelamatan dunia. Dan Yesus sendiri yang adalah Tuhan juga begitu menghargai dan mendengarkan Bunda Maria. Maka berbahagialah, bersyukurlah sebagai umat beriman Katolik yang memiliki kekayaan ajaran iman. Katolik telah mengambil bagian yang terbaik. Katolik, dalam video sebelumnya saya pernah katakan, Katolik itu telah melakukan kebenaran dan bukan pembenaran-pembenaran. Nah, para sahabatku terkasih, maka dari itu dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, bagi mereka yang hanya menerima dan mengimani Yesus, tetapi menolak Bunda Maria, itu adalah iman yang sia-sia. Mereka hanya menerima Yesus, mengimani Yesus, tapi tidak mengimani, tidak menerima, menghormati, mencintai Bunda Maria. Iman mereka adalah iman yang sia-sia. Iman yang tidak ada gunanya. Tidak, iman yang sia-sia. Karena apa? Mereka tidak melihat bagaimana proses kehadiran Yesus di dunia dan bagaimana peran Bunda Maria yang begitu dahsyat, begitu hebat dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah iman yang sia-sia. Kedua, bagi mereka yang tidak menerima dan menghargai Maria, ini adalah anak-anak durhaka. Anak-anak durhaka. Yesus sendiri yang adalah Tuhan begitu menghargai, menghormati, mencintai Maria yang adalah ibunya, yang dari rahimnya dia lahir, dia datang. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa kok merasa lebih hebat. Maka bagi mereka yang hanya menerima Yesus, menolak Bunda Maria, di sini mereka ini adalah anak-anak durhaka ini. Sama seperti mereka atau orang-orang yang menolak ibu kandungnya, menolak mengakui wanita yang telah melahirkan dia. Dan kisah tentang ini banyak kita temukan di mana-mana. Mungkin juga di tempat di mana kita berada, kita juga menemukan di sana ada orang yang sangat menghargai, mendengarkan orang tuanya, tapi ada juga menjadi anak durhaka. Maka di sini kesimpulan yang kedua adalah mereka yang tidak menerima dan mencintai Bunda Maria, mereka ini adalah anak-anak durhaka. Sementara orang-orang Katolik yang menerima, mencintai Bunda Maria, mereka adalah anak-anak yang terberkati. Maka tadi saya katakan, berbahagialah iman kekatolikan. Berbahagialah orang-orang Katolik karena telah melakukan dan mengambil bagian yang terbaik karena melakukan kebenaran. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, Yesus saja begitu menghormati ibunya sehingga memenuhi apa yang menjadi permintaan ibunya. Yang kita lihat di sini, kita sebagai manusia, emangnya kita ini siapa?
Yesus saja begitu menghormati, mendengarkan ibunya. Walaupun dalam perikop kitab suci tadi dikatakan, saatku belum tiba ibu. Tapi Yesus di sini mendengarkan ibunya. Tapi kita sebagai manusia, kita justru menolak Maria yang telah mengandung dan melahirkan Yesus. Maka di sini kita lihat, Yesus saja begitu mendengarkan, menghormati ibunya. Lalu kita ini siapa? Kok kita lebih merasa diri atau kita merasa diri melebihi Yesus? Maka bertobatlah orang-orang ini, bertobatlah mereka ini. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat ini terkait dengan Natal. Terkait dengan Natal. Kita lihat pada saat-saat ini gereja Katolik masih berada di dalam lingkaran Advent. Advent di dalam gereja Katolik itu berlangsung selama 4 minggu. Tapi kita lihat di luar sana, orang sudah sibuk merayakan Natal. Orang sibuk sekali merayakan Natal pada saat-saat ini. Bahkan tanggal 1 Desember orang sudah merayakan Natal. Ada lagi saya dengar kemarin, akhir dari bulan November, orang sudah merayakan Natal. Ini Natal apaan? Ini Natal apaan? Apalagi Natal itu ya, itu bebas waktunya untuk merayakannya. Maka ini dipertanyakan, ini Natal apaan? Natal apaan kok begitu bebas orang merayakannya di sana? Sementara dalam konten sebelumnya saya pernah katakan Natal itu adalah milik Bunda Maria. Natal itu adalah milik Bunda Maria. Dan sudah ada prosedurnya dalam perayaan Natal itu, bukan dengan serta-merta. Kita lihat di luar sana orang beramai-ramai merayakan Natal. Tanggal berapapun hajar saja, yang penting merayakan Natal. Jadi begitu ramai orang merayakan Natal di luar sana. Nah, maka di sini mereka itu merayakan Natal tanpa makna. Merayakan Natal itu tanpa makna. Bebas tanggal berapapun itu boleh. Merayakan Natal tanpa makna. Tanpa ada kandungan yang ada di dalam perayaan itu. Makna Natal tidak ada di dalam, tidak akan ditemukan, tidak diperoleh, tidak dipetik melalui perayaan itu. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan kita. Mengapa Natal yang dirayakan sebelum tanggal 25 Desember atau sekurang-kurangnya tanggal 24 malam Natal itu tanpa makna atau tidak ada makna? Karena pertama, tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai dengan prosedur. Dalam gereja Katolik itu jelas. Gereja Katolik itu merayakan Natal tanggal 25 Desember atau sekurang-kurangnya tanggal 24 Desember malam. Nah, ini juga dalam konten sebelumnya sudah panjang lebar saya bahas. Mengapa harus di tanggal ini? Jawabannya adalah gereja Katolik berpedoman pada tradisi suci. Ini jawabannya. Jadi mau apapun argumen yang ada di luar sana mengatakan ini dan itu, tetap pada prinsip gereja Katolik berpegang teguh pada tradisi suci. Maka orang-orang Katolik di sana diharapkan jangan ikut nimbrung mengikuti perayaan-perayaan itu. Karena itu tadi sudah saya katakan, perayaan itu atau perayaan itu tanpa makna, tidak ada makna apa-apapun atau tidak ada makna apapun yang dipetik atau diambil di dalamnya. Di sana tidak ada persiapan apa-apa. Kita lihat dalam gereja Katolik jelas bahwa sebelum merayakan Natal, masa Advent itu 4 minggu. Dan masa Advent 4 minggu ini kaya dengan kandungan makna. Kaya akan kandungan makna. Masa Advent itu dibagi dalam 2 periode. Periode pertama mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 Desember. Itu adalah renungan jangka panjang. Kemudian periode kedua adalah tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember. Itu adalah renungan jangka pendek mengenai kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi Advent dalam gereja Katolik itu kaya dengan kandungan makna, bukan serta-merta, bukan sembarangan dirayakan tanpa makna. Semua sudah jelas diatur di sana. Kemudian, kenapa tanpa makna? Karena di sana kita melihat orang hanya berkumpul dan berpesta. Orang hanya berkumpul dan berpesta. Makna apa rupanya yang didapatkan di sana? Apalagi tanggal perayaan itu suka-sukanya dirayakan.
Dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, wajarkah saya lahir tanggal 27 Maret? Wajarkah keluarga saya atau saya sendiri merayakannya di tanggal 1 Maret? Apa orang di luar saya atau di sekitar saya tidak mengatakan saya gila? Orang pasti akan mengatakan ini orang gila ini orang gila. Merayakan ulang tahun kelahirannya tanggal 1 Maret, sementara dia lahir tanggal 27 Maret. Pantaskah itu? Ini menjadi sebuah koreksi bagi kita. Kemudian saya pernah juga buat contoh hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pernahkah kita lihat Indonesia merayakannya di tanggal 1 atau 2 Agustus? Kalau seandainya ada yang merayakan ini orang-orang gila ini orang-orang yang tidak waras. Semua punya prosedur, semua punya makna, punya tujuan yang jelas. Maka kalau Natal itu dalam tradisi suci ditetapkan tanggal 25 Desember atau perayaannya sekurang-kurangnya 24 malam, maka ini harus kita ikuti prosedur ini. Bukan dengan argumen-argumen yang tidak berdasar. Itu yang terjadi di luar sana. Kemudian hal berikutnya adalah kenapa Natal itu tanpa makna. Karena mereka tidak menghormati Maria. Bagaimana Natal itu bermakna sementara Maria Anda menolak? Logikanya saja dulu. Anda menolak Maria, sementara dalam konten sebelumnya saya katakan, Natal itu milik Bunda Maria. Natal itu milik Bunda Maria. Dialah yang mengalami peristiwa itu. Dia mengalami rasa sakit, mengandung dan melahirkan Yesus. Natal itu milik Bunda Maria. Anda menolak Bunda Maria. Jadi apa maknanya lagi Anda merayakan Natal? Inilah logika beriman yang kacau balau. Logika beriman yang kacau balau. Logika beriman yang tidak lurus. Maka bersyukurlah sekali lagi sebagai warga gereja Katolik. Gereja Katolik dalam setiap perayaannya itu selalu punya dasar dan selalu punya makna atau tujuan yang jelas. Itu yang ada dalam perayaan iman gereja Katolik. Demikianlah para sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.